dari yang gue pelajarin ada beberapa agensi atau beberapa korporat atau mungkin indie yang merasa itu nggak boleh untuk lu pacaran bahkan di real life. Bodoh untuk kita tidak mengakui keadaan economically bergerak di situ. Iya, ekonominya bergerak berdasarkan perasaan penonton sih. Iya. Antara penonton dengan dan VTubernya atau Iya. streamer itu ya. Kalau laki yang jahat, aku nggak suka sama VTuber yang udah pacaran. Dan dia openly public pacaran. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Yeay. Apa yang panas? Yang panas hari ini Ya, adalah ya itu ya. Udah kelar sih. Nggak tahu udah kelar apa enggaknya. Udah kelar. Tergantung yang dirugikan. yang dirugikan. Oke. Betul. Nggak tahu kita ngomong kelarnya dalam artian Kita nggak bisa mengatasnamakan mereka untuk bilang ini selesai kelar. atau Iya. udah ya. Tapi kalau menurut siklus kan ketika selesai dan sudah minta maaf, Harusnya kelar. Itu mah urusan itu mah netizen menganggapnya kalau ada yang minta maaf langsung selesai ya. Ya. Kalau kata gue sih yang dirugikan gimana tergantung yang dirugikan sebenarnya sih. udah menyatakan selesai apa belum? Ya. Ya, jadi yang ramai belakangan ini adalah ibarat kata VTuber itu kena Perlakuan tidak baik. Perlakuan tidak baik gitu kan, dibikinin kayak penilaian-penilaian aneh gitulah. Dan itu jatuhnya kayak jorok aja. Nggak aja dong. Maksudnya jorok aja ya, jorok gitu. Iya, iya, Maksudnya Jorok. sebenarnya bisa lebih sih, understatement kalau aku coba bilang jorok. Makanya keajamu tuh agak terdengar understatement. Iya. Tapi kayak kita nggak bahas itu di hari ini. Pembahasannya sekarang sih sebenarnya kayak boleh nggak sih kayak Apa nih? Boleh apa nih? Boleh gak sih? Kalau berkaitan sama yang tadi nggak boleh. Iya, kalau nanti nggak boleh. ya enggak, ya jelas dong kalau itu mah. Aku cuma penasaran nih. Ya sebenarnya aku bukan penasaran kan aku dewa kan, jadi aku tahu segalanya sebenarnya. Tapi ya aku kepo tuh beberapa orang belakangan ini rame ngebahas kayak VTuber itu boleh nggak sih kayak pacaran gitu loh. Gitu. Berangkat dari kasus itu sekarang ke topik baru tentang VTuber boleh pacaran apa enggak. Iya. Dan dari topik itu kan kayak beberapa orang ngerasa tidak merasa pantas untuk digitukan gitu kan. Dan emang bener nggak pantas digitukan. Dan setelah itu muncul nih topik kayak gimana aku ngomongnya biar tidak menyinggung siapapun ya. Intinya adalah dari pembahasan yang ramai kemarin, orang kan ngobrol-ngobrol, muncullah pertanyaan mungkin kayak, berarti VTuber sebenarnya gimana? Boleh pacaran apa enggak dong? Kayak Kayak ya, gitu ya. kurang lebih kayak begitu. Dan sebenarnya Apakah berbeda VTuber yang karakternya tidak pacaran di depan layar dengan tapi orang di belakangnya ya layarnya ada boleh pacaran nggak? Heeh. Soalnya ini pertanyaan yang sama di peridolan. Enggak, karena gue juga kayak pernah lihat diskusinya juga karena katanya kalau misalnya ya intinya gue juga tahu lah, gue kurang bisa nge-track quote retweetnya kemarin sekarang karena ada Ya, cukup Panjang ini ya. Tapi yang menariknya adalah kayak kalau gitu ya berarti jangan ada pembeda dong katanya gitu kan Iya. antara yang di depan layar dengan yang di belakang Belakang layar. layar. Dan ada yang mengkritik juga karena mereka literally jualan girlfriend experience. Iya, bahkan beberapa di antara mereka juga sebenarnya ada bikin kayak art yang 18 plus gitu. Perdebatannya juga di situ. Kayak Oh, dimulai dari situ. iya, itu juga. Tapi kita membahas aja nggak usah yang 18 plus ya, kita bahas Iya, yang pacarannya aja deh. Pacarannya aja. Karena di Idol juga rame kan ya? Di Idol Tadi, itu kan dari dulu. Tapi kalau di Idol biasanya emang ada golden rules-nya kan. Nah itu dari kemarin itu tuh ada nggak sih golden rules itu? nggak. Nah kalau di VTuber kayaknya nggak Nah tahu, nggak sebelum enak. sebelum ke VTuber kita tanya sama yang mantan VTuber. Jadi Gimana? lu waktu di situ ada peraturannya nggak? Boleh tapi not for public. Oke. Ya, Boleh, maksudnya- tapi nggak dipublikasikan. Iya kayak ya itu kan udah masuk ke kehidupan pribadi Pribadi. kita. Ya. Jadi kayak lu mau pacaran boleh tapi jangan di publik. Diumumkan publik. Apalagi kalau VTuber ya menurut gua kan kalau VTuber kan nggak tahu nih siapa di baliknya kan. Iya, iya. Harusnya. Harusnya gitu. ya benar. Jadi kalau lu pergi ke mall sama cowok lu juga orang lain kan nggak tahu. Gak bakal sadar Iya, ya. Ibarat lagu Suisse yang judulnya Ghost itu. Oke. Bener. Bener banget. Tapi bener ada Iya juga, iya ngerti Bos. gua Iya, ngerti jadi gua. semua di internet dia dikenal kan, tapi di real life dia pergi ke supermarket juga nggak bakal ada yang kenalin dia. Gua juga kok. Ah? Oh? Iya. Ada ah. Enggak anjir. Ada. Orang kayak aku aja tiba-tiba waktu beli bubur ayam, Bang Akil ya? Oh. Gue juga pernah belanja di supermarket juga kauca ya. Masa Enggak, gua di iya? supermarket gak pernah ditegur orang. Tapi di kereta Malu. pernah dia. Iya kereta, Gue iya. Jalan dikit ya. Iya. Gue saksinya anjir. Bener. Gitu. Nah. Lu udah pernah ditegur orang di jalan? Di
di tempat kerja gua, Bang. Gimana? Iya, kamu Raven ya yang clean sound? Iya kak. Terus abis itu aku kabur. Yeay. Kan kerja, kabur, jago banget lu. Langsung cuti. Tapi Tapi menurut lu gimana bang? aduh, Iya. kalau dari gue bisa banyak dari berbagai macam sisi nih. Maksudnya gini, ini mau idol apa VTuber nih? VTuber dulu. VTuber aja lah. VTuber aja oke. Terserah sih. Ngerti gak sih? Tergantung VTubernya. Bener, Iya tergantung sih. VTuber. Nah, tergantung agensinya juga. Pertama, bukan yang ngebela, tapi ini jenis-jenisnya yang gue mau kasih tahu dan dari pengamatan gue. Pertama, disclaimer dulu, gue tidak cemplung ke dunia komunitas VTuber, bukan pelaku VTuber, tapi gue mempelajari. Pelaku VTuber. Maksudnya Oh, iya. pelaku pasti gimana ya? Kan lu kobo gimana sih? Iya, kan dia Apa sih, diem-diem. anjing? Sosok Kasrin Kobo. Ya, Bukan gue yang bikin jokes ya, jangan ntar kira-kira diklaim gue lagi tuh ngaku diri kobo. Enggak, bocah-bocah. Nah jadi gue mempelajari bahwa ya semua lagi-lagi balik ke belakang layarnya modelnya seperti apa. Nah ada yang memperbolehkan, ada yang nggak memperbolehkan. Nah penjelasan detailnya adalah dari yang gue pelajarin ada beberapa agensi atau beberapa korporat atau mungkin indie yang merasa itu nggak boleh untuk lu pacaran. Bahkan di real life. Alasannya kenapa? Karena alasannya kalau yang gue pahamin pertama, mereka tahu kalau misalnya, ini gue ngomongnya dari segi manajerial juga sebagai gue yang juga ngurus talent-talent. Orang bete kalau misalnya cewek yang mereka suka maupun 2D atau 3D, 3D itu udah pacaran. Iya. Ini buat yang belum tahu banyak loh, bahkan yang bukan VTuber. Betul. Konten kreator. Konten kreator juga seperti itu. Mereka nggak pernah declare mereka single apa enggak. Nggak pernah. Tapi mereka sebenarnya udah pacaran. Salah nggak? Ya, Enggak nggak sih. salah. Nggak salah dong. Maksud gua di mana letak problemnya gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Tapi harusnya kita juga nggak pura-pura tutup mata untuk mengetahui bahwa memang alasan cowok menonton cewek di internet adalah untuk Dan sebaliknya, biar Iya, nggak dan sebaliknya maksudnya bukan gua ngomong biar nggak seksis, biar nggak seksis. Enggak, maksud gua ngomong data, maksudnya serius, maksudnya cowok nontonin cewek di internet tuh apalagi yang ya tujuannya apalagi kalau bukan ketertarikan. Ketertarikan dan cari perhatian. Cari perhatian gitu loh. Jarang sih orang ngaku, gua nggak tahu ya gimana relata VTuber ya. Iya. Oh ini adek aku gitu. Tapi kan kita punya istilah ade-adean. Seru. Anjing itu zaman gue banget ade-adean masih ada sekarang. Lu Masih lah. Lu ade-adeannya siapa? Tapi lu pernah gak sih gitu di ade-adein? Oh dulu gue bahkan sampai ada bapak-bapaan. Hah? Apa sih? Kok mau Generasi bikin gue ya. apa? Kok Kayak lu bikin keluarga? sendiri deh. Mau bikin Enggak ada, keluarga aja. zaman gue dulu ada ini bapak aku nih gitu. Soalnya suka bilangin untuk tidur jangan malam-malam. Yo anjir. Ya biasa. Daddy issue. Kalau di pengalaman gue perspektifnya adalah pengen pacaran tapi ragu tidak Tidak diterima. tidak diterima, HTS gitu ya. HTS kan? Yang cewek juga sebenarnya tahu, dia tahu gitu. HTS kan? Cowok suka. Si cowok suka, cuman si cewek juga seneng mereka situasinya tidak jelas gitu. HTS kan? Iya, tarik ulur. Enggak, kalau HTS kan tidak ada status. Ini statusnya bapak, abang, gitu loh. Ada kakak. Ada-adean. Lebih upgrade. Gue gak tahu ya sekarang saatnya apa lagi. Ini abang aku. Ini abang-abangan Ini gue nih. bapakku. Enggak, tapi ada juga. Tapi gue tidak menginvalidasi pengalaman bahwa ada orang yang emang juga bener-bener abang adik, ngerti gak lo kayak bener-bener real merasa ini kayak abang gue, sosok abang gitu loh. Rather than abang-abang. You know what I mean ya? Iya, Gitu. Nah, ya itu maksud gue di VTuber atau di idol atau di kreator, ya balik ke manajemen. Ya tadi manajemen yang pertama ada yang bilang bahwa ya ya lu tau lah bahwa mereka ngincer lu karena Parasocial social relationship Iya. lu merasa kayak pacar virtual lah atau apalah gitu. Itu ada, itu real, itu bukan gue mengada-ngada, emang kenyataannya lu juga Ada pada di skripsimu kan? Oh ya. Wow. ada. Tapi gue waktu itu belum ada istilah parasocial relationship. Belum ada istilah itu kan skripsi gue tahun 2000 something ya. Iya. Terus yang paling ini juga, tapi yang di sisi lain juga lebih ke yang kedua ini ada, yaitu adalah tadi Ocha yang apa? Boleh pacaran tapi jangan ketahuan. Iya. Oh, not for public ya. Gitu. Ada juga yang kayak gue, terserah lu. Kalau gue sebagai manajemen, terserah lu nyamannya bagaimana. Gue sebagai manajemen akan menyesuaikan, tapi jangan gonta-ganti mulu. Hari ini pengen tahu pacaran, hari ini nggak pengen ketahuan pacaran, hari ini ini lebih ke kalau gue sebagai yang juga ngurus manajemen, telemanajemen juga, ya lu nyamannya gimana, tapi jangan ngerepotin kita bolak-balik mulu nih sama keputusan. Kalau dari awal pengennya dibilang pacaran, pengennya enggak, ya enggak. Tapi ya buat gue bodoh untuk kita tidak mengakui keadaan sekarang bahwa banyak orang yang menyembunyikan status pacarannya secara jujur atau tidak, ya. Balik-balik ke masalah
ketidakjelasan itu relasi antara penonton dan VTubernya atau streamer itu ya. Ya semoga tidak menjadi hal yang buruk. Maksud gue nggak mau itu menjadi hal yang merugikan siapapun gitu. Tapi nyatanya ini memang economically bergerak di situ. Iya, ekonominya bergerak berdasarkan perasaan penonton sih. Iya. Karena jujur-jujuran aja, dulu waktu aku ada terlibat dengan peragensian gitu, aku Katanya nggak pernah. pernah. Siapa bilang nggak pernah? Aku pernah. Cuma aku nggak mau ngasih tahu agensinya apa. Tapi intinya yang pada saat itu aku bikin peraturan nggak boleh pacaran sama staff. Itu doang. Wah itu kacau. Nggak boleh pacaran sama staff. Di CS kan juga begitu kan? Pukulin kalian kalau misalnya Iya ada kalian makanya yang nggak pacaran. boleh kayak tiba-tiba. Maksudnya satu pekerja, misal di Clean Sound nih, kau pacaran sama Dika, yang dimana nggak mungkin, tiba-tiba kan jadi ada bias gitu, jadi ada Terus kalau misalkan favoritism. nanti lu lagi berantem sama Dika, lu nggak mau syuting gitu-gitu kan? Iya. Nah, ngerti. Ini Dika apa portal? Iya, makanya kan aku bilang makanya tadi. Walaupun Tadi nggak cowoknya mungkin. portal ya dan ceweknya Dika. Iya. Makanya itu. Enggak, tapi itu kan. Nah ini gue sharing lagi ya. Alasan kenapa talent gak boleh pacaran sama staff, gue setuju banget sama Akil bahwa takutnya ada bias. Dan terjadi kan kemarin lu cerita sama gue banyak Iya. banget gitu, banyak banget. wow. Bias-biasan. Bias-biasannya kayak gimana sih? Sesimpel kayak, maaf ya gue pakai contoh misalnya Akil pacarannya sama Ocha. Kerja, kan agency kan kan biasanya kerjaan masuk nih ya. Kadang tuh gak dipilihin talentnya siapa, kayak Random aja gitu. Kak Akil kita ada orang nih buat promoin sebutlah baju atau apa gitu loh. Yang dimana secara kenyataan Revan udah pakai, ternyata udah suka, juga udah sering nge-storyin segala macam gitu. Mungkin juga tanpa sadar brand-brand ini juga dapetnya dari insightnya dari Revan gitu loh, karena ada Clean Sound yang make. Si Akil malah ngasih Ocha. Simply karena Ocha pacar Akil. Nah itu Bias. dalam korporat atau sistem ini ya nggak sehat gitu loh. Makanya nggak boleh pacaran. Tujuannya bukan menghalangi rezeki menghalangi hubungan. Tapi biasanya hubungan itu melahirkan keputusan-keputusan yang tidak bijak seperti itu. Iya. Tapi kalau gue di sini sebagai leader, gue sih ngeliat itu tidak pernah terjadi walaupun misalnya ada yang pacaran di sini. Ya gue akan memarahi mereka, bukan suruh putus, tapi kasih pilihan. Lu putus pun juga jadi problem baru, jadi ntar jadi musuhan atau gimana, ngerti gak lo? Iya, ngerti. Jadi awkward segala macam. Tapi lebih ke gue jangan sampai hubungan lu menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak fair. Kalau gue gitu. Oke. Jadi nggak masalah gue staff sama itu pacaran. Tapi gue mengerti kenapa ada perusahaan yang melarang VTuber pacaran sama Iya, staff pacaran dan sama lain-lain. staff. Karena hal-hal seperti itu yang dihindari. Pantesan dulu pas gua masih SMP, OSIS sama OSIS gak boleh pacaran gitu kali ya. Iya, Emang itu OSIS pegang kebijakan? Tapi ya OSIS belajar dari situ, mungkin kan diajarin dari kecil biar nggak bias dan favoritism. Nah itu yang gue gak suka. Orang tuh kalau ngasih peraturan dijelasin dengan bener fungsinya apa, alasannya apa. Bukan gak boleh pacarannya doang. Oke. Nah, kalau aku kan waktu ngasih peraturan itu menjelaskan. Kan aku pintar, tidak dongo. Tapi kalau aku pribadi ya, ini ada dua versi nih. Kau mau denger Akil yang jahat apa Akil yang baik? Yang jahat dong biar seru. Nah, kalau Akil yang jahat, aku nggak suka sama VTuber yang udah pacaran. Hah, kenapa? Dan dia openly public pacaran. Ini preferensi kan berarti? Bukan. Oh iya, kalau aku lagi bad mood atau lagi jahat, aku nggak suka. Gak masalah. Nggak masalah kan? Buat gue gak masalah. Preferensiku dong. Makanya preferensi kan? Iya. Bukan karena aku tertarik sama VTubernya atau gimana Pengen pun. lu pacaran. Pengen ku pacaran. Enggak juga. Kesannya itu kayak kenapa aku kayak ngebiayain orang pacaran. Gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Itu pemikiran yang Ya, valid. betul. Tapi bukan berarti jadi VTuber itu tidak boleh sukses. Ngerti gak? Iya. Kalau Akil yang versi baik, aku tahu nih temenku udah nikah atau bahkan udah pacaran. Ya aku tetap nyawer aja. Ku traktir aja gitu. Ku kasih tip. Donate. Iya donate aja gitu. Buat gue tidak masalah. Lagi-lagi kan lu kan sebagai yang punya duit, terserah lu mau taruh duit lu di mana. Iya. Selama nggak ilegal gitu. Tapi ya ini ya hak sebagai perusahaan, sebagai yang talent agency ya mereka wajar dong memperhitungkan orang yang seperti itu juga gitu loh. Ya makanya dari awal fairness-nya gimana gitu sih kalau gua. Dan ketika nanti ada VTuber tahu-tahu pacaran dan lain-lain pun juga ya again gimana ya? Yang jadi problemnya adalah yang gua nggak suka, yang gua sempat lihat ya, gua nggak tahu ini masih ada apa enggak. Seakan-akan itu jadi peraturan. Seakan-akan itu Iya, jadi seakan-akan. budaya yang Oh, harus lu iya. taati. Iya. Jadi kayak golden rule yang dimana tidak ditulis di atas gold. Gold ngerti nggak sih? Iya, iya, iya. Ngerti. I got it. Jadi kayak ya sekali lagi saya bukan yang dari culture VTuber banget, gue nggak tahu culture-nya gimana. Tapi menurut gue ketika memang culture-nya nggak ada, ya nggak usah jadi culture gitu loh. Iya. Ya kan itu udah pilihan. Yang VTuber ini pacaran nih, yang ini diem pacaran nih, yang ini nggak tahu lo masih pacaran apa nggak. Ya lu pilih aja udah. Iya. Gitu loh. Udah banyak banget VTuber. Gue rasa udah 100 lebih ya di Indonesia. Ya. Ribuan. Wow. Makanya maksud gue ya udah terserah lu pilih gitu. Tapi ya tidak perlu jadikan itu sebagai apa ya rule yang mesti dipakemkan. Pakem iya. Itu yang gue debatin juga sebenarnya sama teman-teman gue waktu zaman-zaman gue masih Ngidol. ngidol kan. Gue debatin dengan keras karena gini gue nggak suka kalau misalnya ini tidak jelas gitu loh.
Tapi sejujurnya gue ngerti kenapa sekarang ini jadi perdebatan gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak jangan-jangan fans doang yang nyiptain Golden Rule, sebenarnya nggak pernah eksis gitu lain. Kalau misalnya emang nggak ada ya udah nggak usah gitu loh. Lu pilih idol yang lain. Tapi saya mengerti lagi-lagi ketertarikan dan nilai jual ketika kau menjual konsep bahwa mereka benar-benar cewek inosen yang berjuang. Atau bahkan kayak jual girlfriend experience gitu loh, atau boyfriend experience. Lebih ke udah seberapa dewasa lu untuk ya Bisa memisahkan antara mana yang kau hiburan, mana yang beneran, itu maksudmu atau bukan? iya mengolah informasi itu untuk ya udah gitu. Tapi gue juga paham kenapa akhirnya kayak ya mungkin ini yang terjadi ya akhirnya. As a business. Kalau gue as business ya yang gue lihat kenapa mungkin kayak gue susah naik. Gue pribadi. Maksudnya kalau gue mau jangan-jangan gue mesti jual boyfriend experience, ngerti gak lu? Enggak. Emang ada yang mau ya? Enggak. Ya tapi kan gue udah terlalu branding gue udah terlalu kaku untuk ke arah situ, ngerti gak sih? Gue cuman kayak posibilitasnya kalau misalnya mungkin di let's say zaman Covid gue jual boyfriend experience tuh gue naik apa enggak gitu, ngerti gak sih? Ya enggak sih kayaknya Bang. Enggak sih, enggak bakal sih. Ya mungkin itu ya akhirnya itu kan pasar yang membutuhkan knowledge and opening atau yang menonton and opening ya udah gitu sih lo gak sebanyak yang mencari. Iya. Ngerti gak poin gue? Ngerti gak lo? Iya. Tapi ya itu kan keputusan bisnis ya terserah lu no gitu loh. Ya gue juga terima-terima aja untuk ya udah segini-segini aja gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Iya ngerti. Sekarang ini gogonnya. Ini bener-bener underground banget nih. Gogon. Jadi ini kayaknya belum ada ini kayak bener-bener gogon lah. Bener-bener ya TTA gitu. Yang Jadi TTA. suatu hari ada orang mau ngedeketin orang gitu kan. Ternyata dia VTuber gitu kan. Orang. Dideketin. Terus bilang kan PDKT gitu. Si ceweknya udah bilang kayak nggak mau PDKT tapi masih tetap berhubungan. Nah si cewek ini ngakunya dia nggak punya cowok. Terus? Di real life-nya dia dan di pervituberannya dia ngakunya dia nggak punya cowok. Tapi karena si cowok ini kan, gila nggak punya cowok, masih punya kesempatan dong gua gitu. Cowok simping banget nih. Iya cowok simping, tapi udah kayak gitu, udah dideketin ternyata dia udah punya cowok. Wow. Nah itu gogonnya. Ya kalau itu mah ceweknya brengsek dong. Iya. Semuanya sepakat kalau cewek brengsek. Oh, ya. iya. Itu simple banget, kenapa lu mesti pusing? Makanya itulah gogon hari ini ya, dan aku yakin kalau mau cari di mana rumornya pun kayaknya susah buat ketemu. Enggak, gue tahu dari lu aja Kil, ini karena gue gak tahu apa yang terjadi ya, tapi timeline gue isinya banyak klarifikasi dari itu. Beliau. Enggak, maksudnya dari bukan beliau, gue ngomongin yang kasus kemarin, tapi kayak banyak akun-akun baru tiba-tiba klarifikasi lah, minta maaf lah, gue kayak kok klarifikasi apa? Nggak tahu dari dunia pervituberan, dunia peranimean, gue kayak ini ada apa aja, gue kayak nge-skip, gue udah mulai malas kayak gitu loh. Kita tahu dari dia aja lah. Iya, gue tahu dari lu aja maksudnya. Tahu dari gitu. Rakil aja lah. Nah kalau kayak gitu beda dong, itu namanya nipu. Itu nipu. bohong kan? Karena lu kan ke orang yang mau deketin lu, entah dia fans, entah dia weller lu atau temen, lu ngakunya belum punya pacar. Iya. Meanwhile ternyata lu punya pacar. Iya. It's simply nipu gitu loh. Iya. It's simply bohong kan. Apalagi yang aku takutkan tuh kalau ternyata Tapi ini membuktikan, nah ini kalau belajar filsafat gue kasih dikit. filsafat. Apa tuh? Jadi ini omongannya Zizek gitu loh. Kasarnya dia bilang yang nanggung itu yang paling manusia suka, dan itu yang dia akan dieksploitasi sama kapitalis. Hah? Dia mencontohkannya dengan Coca-Cola. Kalau lu aus, lu pengen Coca-Cola gitu loh. Lu didesain untuk pengen Coca-Cola. Tapi apakah Coca-Cola menghilangkan haus lu? Enggak. Tapi seakan-akan menghilangkan haus lu. Oke, mindset. Nanggung. Nah, jadi kapitalis tuh suka banget mengeksploitasi dari Zizek yang kasarnya nih ya. Itu kenanggungan itu, dan manusia emang secara build ini demen banget sama hal yang nanggung. Selingkuh itu bukan masalah. Ini Zizek yang ngomong ya, kasarnya. Tapi gue kasarnya pakai bahasa gue. Selingkuh itu bukan masalah seberapa cantik perempuan, ya tau gak lo? Iya. Sadar gak lo? Sadar. Karena lu pernah selingkuh. Jadi nggak tahu. Jadi selingkuh itu ternyata bukan, kalau menurut Zizek, bukan masalah seberapa cantik perempuan atau seberapa jago dia di kasur. Tapi ada manusia yang demen kondisi di mana gue ketahuan gue ya. Jadi demen menantangnya itu. Iya, mereka tuh maut. Iya, menantang mautnya. Justru kalau misalnya terlalu nggak ketahuan tuh nggak seru selingkuhnya. Kalau nggak ketahuan nggak seru. Nggak terlalu ketahuan, terlalu ketahuan. Jadi bener-bener bersih. Safe banget. Justru momen-momen di antara gue ketahuan dan nggak ketahuan itu yang ternyata dicari. Nah, maksud balik ke ini ya, tadi kan kita ada ngebahas sesuatu yang nggak clear sebenarnya kan. Iya.
Ya again, mungkin kalian punya moral masing-masing bahwa kalau gue VTuber mesti jelas bang, atau enggak bang gue demen yang gak jelas juga segala macam, itu terserah kalian. Tapi di sini dibedah dari Zizek kayak itu. Ketika lu nyaman dengan ketidakpastian itu, disitulah kapitalis hadir memberikan solusi yang juga nanggung. Oke. Padahal investor tidak suka dengan ketidakpastian. Ya kalau gua sebagai yang ini ya gue sebel juga lah kalau misalnya gak jelas duitnya. Investor suka dengan tidak takut dengan resiko. Investor itu tidak takut dengan resiko. Investor itu takut dengan Ketidakpastian. resiko yang tidak terbaca. Ya ketidakpastian itu. Atau enggak, penipuan selesai. Penipuan ya. Apa yang di atas selama ini dibaca selama ini ternyata bohong kan? Bohong. Masuk penjara tuh kan? Itu Beda itu bukan wibu ya. beda lagi. Tapi apakah VTuber boleh pacaran apa enggak? Terserah manajemennya dan dirinya menurut Jujur gua. aku terserah sih. Terserah. Dan mau bilang apa enggak terserah. Dan lihat lagi marketnya demen yang setengah-setengah atau demen yang full declare dan segala macam itu, dan dengan resiko bisnisnya masing-masing. Masing-masing, betul. Menurut gua. Tapi kalau lu tanya gua, "Bang, kalau misalnya lo bikin VTuber agency gitu yang dimana sangat saya urung kandidat ya, kemarin-kemarin sempat penasaran, tapi kalau gue pikir-pikir modalnya gede banget ya." Gue mau tahu Iya. nggak? Ini gogon lagi nih anjing. Apa? Jadi dalam ada beberapa VTuber yang nggak gede-gede amat, kayak penontonnya di bawahku. Aku kan rata-rata yang nonton 200 gitu kan. Dia nonton kayak 30-40. Coba tebak dalam setahun pendapatannya berapa? Setahun. Setahun. Dari donate. Dari donate ya donate. berarti. Gue anggaplah sebulan 2 juta, 24 juta. Gokil. Gokil. Keren. Enggak, gue gak kaget semenjak lu kenalin gue tentang VTuber cowok itu loh yang apa? Ini EOS. Soles. Dulu Iya. Soles, Soles, sekarang Soles. EOS. Ya itu apa kayak wah anjir gitu loh kayak Loyalisnya yang kita lihat juga mereka di Komifuro Komi gimana. Furo ya, itu keren banget sih. Iya. Enggak, gue sebenarnya udah tahu yang kayak gitu bakal sukses, tapi gue belum nemu talentnya. Kalau gue gitu loh, karena Iya. nemuin cowok yang disukain cewek itu susah buat cowok dong. Ngerti gak tuh? Sebagai cowok. Sebagai cowok yang suka menemukan- cewek, oke. sebagai cowok yang suka cewek Nyari gitu. talent cowok. Yang disukain cewek tuh susah buat gue, Oke. mesti matanya bukan jangan gue nih, Iya. mesti mungkin Ocha, Raven Iya, gitu loh. iya. Tapi Lihat kalau gue dia tuh nyari talent cowok, lihat mukanya. Mukanya. Hasan. Hasan. Ya. Lihat muka-muka yang gue temukan kan muka-muka Jika yang doang yang mendingan. yang gue suka ada di video gitu, yang wah ini kayak cocok nih di pairing sama ini segala macam. Iya. Itu gue tahu karena kenapa gue belajar dari lagi-lagi ada datanya gue lupa. Jadi tuh kalau orang bilang, "No, lu sukanya baca buku apa baca jurnal?" Gue baca jurnal, gue baca report-report gitu. Jadi talent cowok yang punya fans cewek itu jauh lebih loyal dibandingkan cewek yang punya talent cewek yang punya fans cowok. Itu ada datanya, itu Ada datanya. jurnalnya. Ada data. Gue lupa yang mana gue baca, tapi gue sering-sering baca, dan itu emang salah satu hal yang besar sekali terjadi dan uniknya gitu, kayak cuman penontonnya paling 40, 50 mungkin, kayak gue gak kaget gitu, dan dia bisa dapetin yang banyak karena cewek itu cukup loyal, dan bahkan di beberapa case cewek itu mengerti dan paham tentang relationship-nya, ngerti kalau? Betul. Jadi kayak tahu nih kalau kita emang cuman Fans. Fans, iya, bener-bener. rather than cowok lebih risky. Iya. Iya. Kar- engagementnya lebih kejaga bang. Kalau cowok yang gue public. Wait, jaket gua keren kan? Jaket gua keren kan? Yoi, soalnya ini adalah official merch Clean Sound X Meganeko. Buruan beli sekarang dengan memencet link yang ada di deskripsi atau tombol affiliate yang ada di video ini. Karena kalau udah habis, ya kalian nggak dapat sih. Iya, lanjut nonton videonya. Sadar gak lu? Iya kan K-pop kan pada pacaran, nikah gitu-gitu, karirnya lanjut aja. Cewek Iya. Kalau cewek yang ketahuan, K-pop udah ketahuan pacaran, turun. bener kan? Iya, bener-bener. Itu Siapa aja sih gue lupa deh. Pokoknya waktu itu tuh Momo sama itu. Hicul. Momo sama Akil apa? Iya, sorry maaf. Yang Momo sama Hicul yang kena bash Momo. Hiculnya Iya. Daniel Jihyo. Daniel Jihyo juga itu sih kayaknya Daniel ada Jihyo kayaknya respect deh. Itu ada mayem aja sih. Oh, ada yang mayem. yang Momo Hicul sih yang berasa banget. Iya banyak kayak gitu. Sedangkan kalau cowok declare tiba-tiba ternyata dia udah punya istri bahkan, Iya. bebe aja. Iya, itu EXO Chen. sekarang udah berapa yang udah punya anak juga. Iya, ya bener Super ya. Junior itu udah pada om anjing. Enggak, member EXO bang yang maksudnya yang Iya, iya, versi banyak udah banget. punya. Udah berapa tuh yang punya anak? Iya. Tapi Umuran Messi BTW. masih war tiket tuh kemarin. Iya, tapi ada cewek bahkan belum bersuami, baru deket doang nih. Baru deket doang. Iya. Susah. Gitu. Itu sih. Harusnya unik sih bang. Makanya harusnya gue gitu yang opening tuh dari awal ya. Salah gue. Enggak salah, ada keputusanmu Gak bener juga. udah sekarang. Iya, udah lu jadi sosial media. Nanti enggak ada yang isi pasar sosial media ntar. Ada nggak. dokter. Sosial media. Sosial media. media. Nah, itu dia. Itu aja kali ya. Ya, tapi gue juga mau ngingetin bahwa gue melihat dan gue yang pelajarin ya,
kayak gini-ginian tuh udah mulai menggila di Indonesia. Para social relationship, gua harap teman-teman pada sadar diri, pada tahu diri gitu loh. Tahu batasan. Tahu batasan Yes. dan jangan berlebihan, apalagi yang mencelakakan dan merugikan. Betul. Kalau kalian ngikutin Jepang itu chaotic banget. Jujur Indonesia udah mulai parah, tapi kalau menurut gua sebagai yang mengkonsumsi berita-berita Jepang paling parah. Iya. Iya, Jepang itu 10-20 kali lipatnya dari sini. Menurut Iya. gua dan dari bacaan gua di Indonesia kasusnya masih ada. Bukan berarti kita mendiskreditkan masalah mereka ya? merugikan, ngeselin juga, tapi secara kegilaan please jangan lebih-lebihin. Please berkurang kalau bisa dan nggak ada gitu. Iya, benar. Jangan sampai kita kalau yang lebih buruk daripada lain-lainnya gitu. Karena kalau lu ikut-ikutin yang berita Jepang sih, Ya udahlah, tapi sorry, normal-normal gue aja lah. agak panjangin durasi. Tapi Apa tuh? Jepang tuh banyak yang ngerti kalau mereka tuh fans, ngerti gak sih? Enggak juga. Agak gini loh, yang iya gak juga. Tapi dibandingkan Indonesia, menurut gua, in my opinion, lebih banyak yang paham orang Jepang sama relationship mereka sama idolnya itu gimana? Ngerti gak? Oh, boundariesnya ya. Menurutku sih enggak juga. Oke. Karena Gini. Gua kasih contoh. contoh. Kayak tadi, gue balik ke Raven kan pas lagi kerja, bilangin ini Raven Clean Sound ya gitu. Di Jepang itu bisa ada DJ di klub malam yang terkenal dan sorenya mereka baito di kombini dan ya udah nggak ada yang tahu kayak, dan mereka bukan nggak ada yang tahu, mereka tahu tapi mereka respect. Oh. Ngerti gak lo? Iya, ngerti. Ngerti gak lo? Iya. Gue tahu lu Raven yang di Clean Sound yang gue Cegil tonton Cegil Kok cegil? Tiba-tiba cegil. Cegil ya kan? yang ya itulah yang itulah gitu loh. Ya. Tapi ya gue tahu dia sekarang lagi kerja bukan sebagai Raven di Clean Sound. Nah itu lebih banyak gue lihat di Jepang rather than di Indonesia. Tapi kalau aku ngelihatnya case-nya sih yang pembawa acara cuaca aja bisa sampai bikin outrage gitu loh. Gara-gara dia ketahuan pacaran sama pemain petenis. baseball. Pemain tenis, pemain tenis, tahu sorry, gue itu pemain kan gue tenis. bahas videonya tuh. Ada banyak lagi sih kayak Iya, tapi voice benar. actornya Makima yang nikah pelasinya dibakar apa segala. Bener, tapi itu Oh, tapi ini. Iya, tahu. tapi encounter mereka di real life, mereka tahu gue nggak sopan kalau gue. Iya mungkin Ini. itu sih iya. Tapi di live di Twitter mereka bakal cerita. Bakal marah ya. Enggak, misalnya kayak tadi ketemu Revel. Mereka bakal nge-tweet. Kalau di Jepang mereka bakal nge-tweet. Gak nyangka gue papasan sama idol gue. Terus orang pernah nanya di mana. Nah, biasanya yang geblek doxing gitu loh, yang ngasih tahu doxing mana. Iya. Kalau di sini ya itu masih dikonfront langsung dan segala macam. Bukan berarti nggak boleh, tapi kayak apa ya? Gue melihat itu ya anomalinya. Maksudnya nggak langsung semuanya jadi fans Jepang para sosialnya over. Ada keunikan-keunikannya juga yang tadi mereka tahu boundaries, kalau ketemu langsung tahu kayak nggak semua juga, tapi lebih banyak yang tahu kayak oh lu ini gitu. Tapi ada juga yang demen kalau disamperin. Nah, itulah banyak dinamika kalau kita mau sharing-sharing. Kalau di Korea difotoin bang. Itu gue juga tahu. Bahkan ini apa? Makanya itu si media dispatch Iya itu. itu pengkorek handal. Pengkorek handal itu. Tau gak fans K-pop itu selalu nungguin tanggal 1 Januari bang. Iya. Karena tanggal biasanya ada berita dating. Iya. Heboh tuh. Enggak, ini yang paling. Nah, ini yang Korea gue baca. Ini lagi sharing-sharing lagi yang gila-gilanya fans saya. Gue baca di Korea. Ini creepy as. Gue lupa idolnya mana. Tapi orang itu berhasil masuk ke apartemennya dan bukan buat semacam Pilgrimage Say hi. bukan. bukan. Kan kalau maling ya. tiba-tiba minta di apa-apain lah di apartemen atau apa. Apartemennya diberesin. Itu membantu tapi kayak Apartemennya anjing sih. diberesin, disiapin makan. Jadi orangnya habis pulang tinggal makan. Itu serem banget sih. Jujur. Itu anime ini anjir. Apa Tamon Bekun itu Aji ada. gue gak tahu lagi tuh. Itu beneran gue baca, gue kayak what the maksudnya lebih itu kan paling creepy. Creepy banget anjir. Karena bisa masuk ke dalam kan. Ya dan maksudnya again yang lainnya juga creepy ya, tiba-tiba di dalam dan surprisein lu, tiba-tiba minta cipok lah atau ngerekam lu lah, itu kan creepy pampus gitu kan. Tapi menurut gue level of disturbingnya tuh mengacaukan otak lu karena dia Gak ngapa-ngapain. Melakukan kebaikan, dan ya melakukan lah. kebaikan dengan Iya. membersihkan apartemennya. Karena kita bahkan jadi nggak menyiapkan- tahu maksudnya apa kan. Iya, jadi kayak ini what the is this man? Maksudnya kayak lu apa ini gitu loh. Jadi kayak Lu mau makan juga ragu gak sih kayaknya Iya, makanan? jadi kayak feel guilty gitu kan. Ada racunnya nggak gitu. Kok lo tau no, teman gue orang Korea dan kita sering ngobrol bahkan kayak kenapa sih kayak gitu? Jadi di Korea itu ternyata tuh pintu rumah tuh udah nggak ada kunci. Pintu rumah tuh Oh, yang pakai pin itu ya? pin semua kode. Iya. Jadi kalau kode lu udah ketahuan ya bye. Bye. Gitu loh. Makanya itu kayak kata teman gue di Korea kayak udahlah di Korea tuh emang Udah paling bener kunci manual kata gue. teknologinya Iya malah. teknologi ya. Enggak Iya. juga kemarin aku habis matahin kunci. Ya kan itu kau yang matahin. salah Lu siapa? geblek, Oh, iya. ngapain matiin kunci. Tapi ya itulah diskusi kita hari ini ya. Menurut gue sih ya tadi balik ke fairness-nya aja.
Iya. Gitu loh. Dan gue nggak mau ngatur agency, gue nggak mau ngatur idol dan talent dan VTuber. Ini perspektif aja dari yang gue pelajarin, mana yang good for you. Tapi ya balik ke teman-teman, nasihatnya adalah be mindful. Behave. Tahu batasan. Behave. Ya, to know your limit. Jadi nggak boleh bang, sapa Ocha, sapa Akil, sapa Reven, sapa Eno Bening, boleh Ya sih boleh sebenarnya. aja sih. Kalau aku sombong sih, bang boleh foto nggak? Sorry, nggak dulu. Sumpah aku kayak gitu. Gue juga, tapi di momennya gue pernah lihat, panjang lagi di cerita gue lagi makan minta foto kan geblek. Iya anjing ya kalau kayak gitu ya. Iya. Nanti aja bentar gue makan dulu anjing lu gue makan 1 jam bentar lagi makan suruh foto nyong. Dan ya mungkin itu aja dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Ya, komen di bawah pendapat komen di kalian bawah. atau komen di bawah juga apa yang lagi rame dan perlu kita bahas ya, perspektif kita Iya. yang lagi rame. Dan terima kasih juga para member ya. Join member karena di member ada aku ngebahas ReZero. Yeay, betul. Udah berapa video? Dan ada behind the 3. scene. Iya. Dan ada challenge seru. Vlog. Dan iyalah itu aja dulu. Dan untuk kita semua Stay clean and sound.